Berkaca kepada video viral Zulkifli Hasan hari ini, terus terang saya cukup khawatir ini adalah bagian dari strategi atau operasi untuk melakukan penundaan pemilu. Hari ini beredar viral video Zulkifli Hasan yang diduga melakukan penistaan agama dengan melecehkan ibadah sholat. Karena menurut Zulkifli, sekarang masyarakat itu tidak mau mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah ketika mereka sholat. Dan ketika mereka tahiyat akhir yang seharusnya hanya satu jari begini, itu sekarang masyarakat katanya mau dua jari. Karena saking cintanya kepada Prabowo Subianto. Dan ini disampaikan oleh Zulkifli dengan nada bercanda dan berkelakar. Supaya lebih jelasnya, silahkan simak dulu video berikut ini. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin, ada yang diem sekarang Pak, ada yang diem sekarang, ada Pak sekarang diem. Loh kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak, saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai, tahiyatul akhir kan gini, sekarang banyak gini Pak, kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak, saking apa itu ya gitu. Nah, dari beredarnya video yang sangat viral ini, MUI sudah mengatakan bahwa ini adalah bagian dari penistaan agama. Dan nggak tahu ke depan apakah akan ada fatwa resmi yang akan disampaikan oleh pihak MUI. Tapi dari pernyataan Zulkifli Hasan ini, memang mereka ini coba memainkan fanatisme terhadap capres, kemudian coba dikait-kaitkannya dengan agama. Mereka coba mempermainkan agama demi kepentingan politik pribadi atau demi kepentingan capresnya. Dan Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Begitulah mereka sejak dulu, sejak tahun 2017 mereka adalah kelompok yang sama. Mereka adalah orang-orang yang memang memainkan agama demi kepentingan politik. Bukankah Anies dulu maju di gubernur itu didukung sama Prabowo Subianto? Sama aja, 1 dan 2 ini memang cara-caranya seperti itu, yaitu menghalalkan segala cara, yaitu tidak peduli dengan etika, tidak peduli dengan aturan-aturan yang ada. Yang penting mereka bertujuan ingin menang, sehingga agama pun mereka buat main-mainan seperti sekarang. Bedanya hanya sekarang mereka beda kubu saja, yang satu 01, kemudian satunya lagi 02. Tapi pada intinya mereka sama saja, sama-sama gak punya etika gitu. Dan bahwa kemudian Sekjen PAN membela Zulkifli Hasan dengan mengatakan bahwa itu hanya bagian dari cerita ketika mereka melakukan kunjungan atau belusukan dan itu adalah cerita rakyat, tapi tetap saja ini tidak pantas untuk disampaikan oleh Zulkifli Hasan dalam sebuah forum resmi atas nama Menteri Perdagangan. Kalau memang cerita itu ada, semestinya sebagai menteri, sebagai pimpinan partai, dia meluruskan gitu. Ini kan cerita yang salah gitu. Ini kan aib cerita negeri ini gitu. Kalau ada yang salah seharusnya diluruskan, bukan malah disebar-sebarkan dan malah ditertawakan, atau bahkan ada niatan untuk mengajak orang lain juga untuk mengubah gaya beribadahnya hanya karena beda pilihan politik, hanya beda pilihan capres. Seharusnya ibadah kita itu tetap sama. Ketika kita baca Al-Fatihah, ya sudah kita baca amin. Setelah itu nggak ada hubungannya sama capres. Mau pilihannya nomor 1, 2, dan 3, tetap aja ketika kita selesai baca surat Al-Fatihah, ya kita jawabnya dengan amin. Dan ketika tahiyat akhir, meskipun calon kita nomor 3, ya tetap aja kita tahiyat akhir dengan satu telunjuk begini gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan dengan kemudian menyebarkannya dan seperti ada upaya untuk mengajak orang lain juga untuk mengubah gaya ibadahnya hanya karena mereka bukan nomor 1 hari ini, itu menunjukkan sebuah praktek politisasi agama demi kepentingan-kepentingan pribadi dan golongannya. Dan ini bagi saya adalah cerita-cerita yang seharusnya tidak terjadi lagi pasca tahun 2017 lalu, karena politisi kita, jangankan politisi, jangankan ketua umum partai, kita semua belajar untuk menahan diri tidak memainkan politik identitas atau politisasi agama pasca tahun 2017. Nah, Zulkifli Hasan sebagai ketua umum partai seharusnya tidak melakukan itu, tapi
dia melakukannya hari ini, sehingga dari sini saya jadi merenung semalam. Cukup lama saya merenung gitu, karena orang seperti Zulkifli Hasan ini, setahu saya, seingat saya, dia jarang melakukan blunder, apalagi blunder sefatal ini dengan mempermainkan agama dan melakukan penistaan terhadap sholat, ibadah sholat. Nah, ini sebenarnya ada apa? Apakah ini hanya sebatas kekhilafan biasa, atau ada agenda di balik itu semua? Kalau ini hanya sebatas kekhilafan, kita bisa tutup mata. Tapi kabar buruknya, 3 hari yang lalu saya mendapatkan update dari informan saya, bahwa dari update yang cukup panjang ini, saya coba ringkas seringkas-ringkasnya, karena saya melihat ada satu kekhawatiran, ketakutan saya, bahwa cerita Zulkifli Hasan hari ini masih ada kaitannya dengan berita atau update yang saya dapatkan 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa survei Roy Morgan yang sebenarnya dilakukan pada bulan Juli sampai bulan September itu ternyata cukup menggetarkan kelompok lingkungan di istana, karena angka-angka yang muncul itu kurang lebih sama seperti yang mereka dapatkan dari survei internal mereka. Jadi mereka agak kaget, loh, kok Roy Morgan juga segitu. Dan kalau situasinya seperti itu, maka Ganjar Pranowo bisa dipastikan menang, entah itu 1 putaran atau 2 putaran, dan Prabowo akan kalah lagi. Nah, dari situasi yang seperti sekarang ini, berkaca kepada video viral Zulkifli Hasan, terus terang saya cukup khawatir ini adalah bagian dari strategi atau operasi untuk melakukan penundaan pemilu. Ya, beredar viral video Zulkifli Hasan yang diduga melakukan penistaan AG dengan melecehkan ibadah sholat, karena menurut Zulkifli, sekarang masyarakat itu tidak mau mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. Ketika mereka sholat dan ketika mereka tahiyat akhir yang seharusnya hanya 1 jari, begini itu sekarang masyarakat katanya mau 2 jari karena saking cintanya kepada Prabowo Subianto. Dan ini disampaikan oleh Zulkifli dengan nada bercanda dan berkelakar. Supaya lebih jelasnya, ya silakan simak video-video yang ini. Ini mereka kemudian jadi agak panik. Jadi kita bisa melihat indikator mereka panik itu sebenarnya dari intervensi kekuasaan. Jadi misalkan ada intimidasi, intervensi kekuasaan di bawah, itu mereka berarti lagi panik-paniknya, dan sekarang memang lagi situasi semacam itu gitu ya. Dan kabar buruknya, kalau ini sampai terjadi 2 putaran, ini Prabowo pasti kalah. Kalau 1 putaran pun Prabowo juga nggak bisa menang gitu. Di sisi lain, kelompok-kelompok oknum-oknum aparat yang sebelumnya cukup beringas, yang sebelumnya dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran etik gitu ya, itu sekarang menjadi tidak terlalu solid lagi, karena ya pada dasarnya aparat kita di bawah itu kan karirnya masih panjang. Kalau yang sudah jenderal-jenderal yang ada di Jakarta, mungkin mereka nggak berpikir soal karirnya gitu, karena udah selesai mereka. Apalagi yang sudah mencapai puncak karir, udah nggak ada lagi misalkan gitu ya, sehingga mereka bisa all out dan gila-gilaan. Tapi mereka yang berada di bawah sekarang nampaknya mereka sedang berpikir ulang. Ini menurut cerita teman-teman saya gitu ya, karena iya, kalau Prabowo yang menang, mereka bisa ugal-ugalan gitu ya. Kalau yang menang lawannya, kalau yang menang Pak Ganjar, ini kan mereka jadi habis ini kalau mereka menjadi aparat-aparat yang nakal sekarang ini. Kalau Pak Ganjar yang menang, mereka yang nakal ini bisa nggak jadi apa-apa gitu ya selama 10 tahun nanti kepemimpinan Pak Ganjar. Makanya aparat di daerah di bawah itu sekarang banyak yang kucing-kucingan atau mencoba membelot atau nakal untuk tidak taat kepada atasannya yang dinilai melakukan upaya-upaya politik atau mendukung salah satu capres tertentu. Makanya di situasi seperti sekarang, di mana hasil suara surveinya sangat sulit sekali untuk mengalahkan PDI Perjuangan dan Ganjar, sementara orang-orang di bawah juga sulit untuk dikerahkan atau tidak solid, inilah yang kemudian membuat panik kubu keluarga istana. Karena kalau tidak ada perubahan yang luar biasa, kalau tidak ada situasi yang genting gitu ya, maka
tidak akan ada perubahan apa-apa. Dalam hitungan hari ke depan, itu bisa dipastikan PDI Perjuangan akan kembali menjadi partai pemenang, sementara Ganjar bisa menang 1 putaran atau bahkan di 2 putaran sekalipun. Karena situasi psikologi masyarakat hari ini sudah sedemikian muaknya terhadap kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya. Sehingga kalau tidak ada perubahan, ya ini kemenangan Pak Ganjar sudah di depan mata. Tugas kita hari ini hanya mempertebal kemenangan itu, menjaga dan memperbesarnya. Sebatas itu. Kalau kemenangannya sudah berada di depan mata. Sehingga dalam analisa saya gitu ya, kalau tidak ada sesuatu hal yang besar, maka ini nggak akan ada perubahan. Nggak akan ada kemenangan bagi Prabowo atau Anies Baswedan. Itu udah pasti yang menang adalah Ganjar Pranowo. Nah, kecuali situasinya ada situasi yang mendesak atau genting, yaitu penundaan pemilu. Nah, berkaca kepada video viral Zulkifli Hasan hari ini, terus terang saya cukup khawatir ini adalah bagian dari strategi atau operasi untuk melakukan penundaan pemilu. Karena kalau kita bisa membayangkan ini ada terjadi penistaan agama, dilakukan oleh ketua umum partai, dilakukan oleh menteri di kabinet kerja hari ini, maka ini adalah sebuah situasi yang mudah sekali bagi kelompok-kelompok yang selama ini suka berdemo atau bisa dikerahkan untuk melakukan demonstrasi dan melakukan chaos gitu. Untuk melakukan situasi-situasi yang tidak aman gitu. Jadi kalau Zulkifli Hasan melakukan kesalahan hanya berdasarkan kekhilafan, kita bisa maafkan. Tapi saya curiga, saya khawatir ini adalah bagian dari upaya melakukan penundaan pemilu, dan ini skenario penistaan agama ini yang coba diulang dari tahun 2017 lalu. Karena situasinya agak mirip gitu ya. Dan kalau melihat Zulkifli Hasan, memang secara pribadi ini, mohon maaf, ini harus saya sampaikan, secara pribadi orang ini memang cukup mengkhawatirkan, karena pada bulan Maret lalu dia mengusulkan untuk melakukan penundaan pemilu dengan alasan ada situasi ekonomi yang belum stabil dan COVID. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.